Salam sehat buat semuanya, kembali lagi kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Saat Harvey bertemu dengan Ledger York untuk kedua kalinya, tiba-tiba dia menemukan Mandy Zimmer dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pakaiannya acak-acakan, dan stockingnya berlubang. Dan langsung saja, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5905 sampai 5905. Chapter 5905. Sesaat kemudian, di pintu masuk villa nomor 1 di Gunung Eden. Ledger York duduk di barisan belakang Rolls Royce, menyipitkan mata ke pintu villa nomor 1 dengan tatapan dalam di wajahnya. Pengurus rumah tangga di sampingnya berkata dengan hormat pada saat itu. Patriark, akankah kita pergi sekarang, atau membawa tuan muda dan pergi bersama? Ekspresi Ledger York tidak dapat diprediksi, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut. Meskipun dikatakan, kamu harus melakukan cukup banyak dalam akting. Tapi sekarang tidak ada cara untuk bermain-main lagi. Kalau begitu tidak perlu melakukan ini. Biarkan Welt York pergi ke kuil Adenar dan laporkan urusan hari ini dengan jelas. Beritahu Tuan Sekte Muda pada saat yang sama. Keluarga York di outskirt sudah habis-habisan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Thomas terlihat sangat kusam. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah campur tangan dalam masalah ini. Terlepas dari apakah Sekte Bumi telah diturunkan selama ribuan tahun, atau Harvey York yang identitas dan latar belakangnya tidak dapat diduga, di mata Ledger York, mereka semua adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Dan gunung yang begitu tinggi, jika dia ingin menghancurkan keluarga York di outskirt, dia hanya perlu menjentikan jari kelingkingnya. Sangat disayangkan bahwa berkali-kali, orang-orang berada di arena dan tidak dapat menahan diri. Di outskirt, pegunungan Skufa, di bawah puncak utama. Menurut legenda, yang disebut puncak utama ini adalah gunung 4 musim. Karena dari bawah gunung hingga ke puncak gunung, bisa disaksikan pemandangan yang berbeda sepanjang tahun. Gerbang kuil Krora Adenar terletak di puncak utama pegunungan Skufa. Hanya di gunung ini, kedalaman awan tidak diketahui. Pada saat ini, di aula pengetahuan berkaki 3, Welt York berlutut di atas tanah dan menyipitkan mata ke gerbang gunung. Tangannya dalam gips saat ini, tergantung di bahunya, napasnya lemah, seperti orang yang sakit dan lemah. Tetapi pada saat ini, ada harapan yang tak terkatakan padanya. Tidak ada cara bagi keluarga York di outskirt untuk mencari keadilan baginya. Tapi beberapa orang bisa melakukannya. Krak! Pada saat ini, terdengar suara dari arah gerbang gunung, seolah-olah seseorang menginjak batu di tanah. Welt York yang berlutut di tanah, berdiri tanpa sadar. Dia melihat 3 pria dan 2 wanita muncul ke arah gerbang gunung pada saat ini. Mereka hanya mengenakan pakaian biasa, dan bahkan tidak memiliki label. Tetapi siapapun yang memiliki mata, dapat melihat betapa berharganya pakaian ini. Bahkan sudut pakaian adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa jangkau seumur hidup mereka. Karena kain ini ditenun dari sutra salju Tianshan yang legendaris. Dan di belakang kelima orang itu ada 36 penjaga berjas hitam. Semua penjaga ini berkepala botak, mata mereka cerah, dan pelipis mereka menonjol tinggi. Jelas, mereka semua adalah biksu prajurit kuil Adenar. Namun, meskipun penjaga ini memiliki aura yang luar biasa, masih tidak ada cara untuk menyembunyikan aura dari pria di tengah. Wajah pria itu tampan, dan sosoknya sedikit kurus. Pada saat ini, dia memegang manik portabel emas murni di tangannya dan bermain dengannya dengan santai. Matanya memandang dengan acuh tak acuh, ada semacam ketidakpedulian untuk melihat dunia. Melihat kedatangan orang ini, Welt York hampir berguling dan berlutut di tanah. Tuan Muda Sekte, saudara dan saudari, apa kabar? Suatu kehormatan untuk melihat wajah aslimu. Chapter 5906. Tuan Muda Augustus, kamu sudah lama tidak datang ke dunia luar, akankah kamu pergi sekarang? Bagaimana? Apakah tempat ini masih indah di depan matamu? Wajah Welt York berlutut dan berusaha menjilat. Suatu kehormatan baginya untuk dilirik oleh sekte muda di depannya. 2 wanita menawan yang berdiri di sampingnya menyipitkan mata ke sekeliling dengan penghinaan di mata mereka. Jelas, bagi mereka yang tinggal di tanah Spirit Mountain yang diberkati, segala sesuatu di dunia terlihat kotor. Adapun 2 pria yang tampaknya melindungi hukum, mereka menyeringai bangga dan mencibir saat ini, dengan rasa superioritas yang tampak seperti semut. Amos Augustus, sekte muda dari Sekte Bumi, menyipitkan mata ke kota di outskirt di kejauhan, lalu menghela nafas dan berkata, untuk masalah sepele seperti itu, aku malah harus meninggalkan gerbang gunung secara langsung. Orang-orang di bawah benar-benar sangat tidak berguna. Setelah selesai berbicara, Amos Augustus melirik Welt York secara acak, dan berkata dengan ringan. Bukankah kamu adalah orang yang memiliki kemampuan di antara para murid awam kuil Adenar? Kenapa seseorang bisa menghapus basis kultivasi seni bela dirimu, dan juga mematahkan tanganmu? Welt York bergidik tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi masih menggertakkan giginya. Tuan Muda Augustus, kamu tidak tahu apa-apa. Baru-baru ini, orang yang kuat datang dari luar. Tidak hanya memiliki kekuatan dewa perang, tetapi juga latar belakangnya sangat tidak terduga.
Dikatakan bahwa dia memiliki banyak kekuatan dan jaringan kontak yang luas. Tingkat kultivasiku bahkan dihapuskan olehnya. Dan tangan ini juga patah karena dia. Selain itu, di antara 9 manik-manik si dari Sekte Bumi kita, si bermata 1 dan si bermata 9 yang paling penting ada di tangannya. Bawahanku tidak kompeten, aku gagal mendapatkan kembali 2 manik-manik si untukmu, dan aku juga memintamu untuk menghukumku. Ketika Amos Augustus mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ringan. Pelindung Dharma, orang yang dia bicarakan adalah orang dalam dokumen yang dikirim kemarin kan? Orang yang berada di sebelahnya berkata perlahan. Itu benar. Kalau begitu aku serahkan ini padamu. Aku berharap untuk melihat kedua manik-manik si itu sesegera mungkin. Lagi pula, udara di tempat ini terlalu kotor. Amos Augustus membuka mulutnya dan berjalan keluar. Pelindung Dharma di sisi lain membungkus saat ini dan berkata, Tuan Muda Augustus, mari kita turun gunung saat ini. Untuk berurusan dengan Harvey York ini. Departemen Militer Perbatasan dan Aula Panjang Umur juga perlu kita perhatikan. Aku juga memintamu untuk beristirahat di Aula Pengetahuan sebentar, dan membiarkan yang lain pergi ke outskirt. Setelah menyelesaikan beberapa masalah, Tuan Muda bisa pergi lagi. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Amos Augustus bahkan tidak melihat ke arah pelindung Dharma, tetapi berkata dengan santai. Namun, meskipun kata-katanya biasa saja, itu secara langsung menyebabkan pria tua itu berkeringat dingin. Dia berlutut di tanah sambil menamparkan dirinya dan berkata, Aku tidak berani, tolong hukum aku Tuan Muda. Amos Augustus tidak marah, tetapi dia tersenyum dan berkata dengan ringan. Aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku. Kamu khawatir saat aku keluar ke dunia luar sekali, aku secara tidak sengaja menghirup sedikit udara kotor. Namun, karena aku ditakdirkan untuk turun gunung kali ini, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat lebih banyak. Apakah itu Harvey York atau yang lainnya? Akan bagus jika tahu satu atau dua hal. Mereka yang mencoba mencuri relik suci Sekte Bumi harus mereka mati. Orang-orang ini akan tahu bahwa Sekte Bumi tidak bisa dipermalukan. Amos Augustus sangat tenang, dan pada saat ini, seluruh bagian outskirt tampaknya akan diinjak olehnya. Chapter 5907. Pada hari kedua setelah Amos Augustus turun dari gunung dan muncul dalam debu merah. Harvey York duduk di kursi belakang Rolls-Royce, menuju lokasi Royal Club di pinggiran outskirt. Tadi malam, Ledger York telah mengambil inisiatif untuk menghubungi Harvey York, dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan apa yang disebut sertifikat penyerahan. Dia sedang menunggu Harvey York datang. Meskipun Harvey York tidak tahu apa yang akan diberikan Ledger York, tetapi karena dia sudah bergerak, dia tidak keberatan untuk melihatnya. Saat meninggalkan villa nomor 1, Harvey York juga menginstruksikan Ramona Klein untuk mengirim beberapa orang untuk melindungi Harlan Hick. Sekarang di outskirt, Harvey York harus mempertimbangkan beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Termasuk Mandy Zimmer. Dia mengabarkan ke Harvey York kemarin, bahwa setelah melihat tamu penting hari ini, dia akan naik pesawat malam untuk meninggalkan outskirt dan pergi ke Walsing. Harvey York membuat rencana, setelah bertemu Ledger York, dia akan pergi makan bersama Mandy Zimmer, dan kemudian menyuruhnya segera pergi. Sekitar pukul 12 siang, Harvey York tiba di Royal Club. Tempat ini dibangun kembali dari taman kerajaan yang legendaris. Bahkan di tempat-tempat seperti outskirt, masih seperti musim semi sepanjang tahun. Berjalan di klubhouse ini, orang hampir berpikir bahwa yang disaksikan adalah awal musim semi. Ketika dia turun dari mobil, Harvey York sedikit menyipitkan mata dan melirik ke hutan tidak jauh dari sana. Di hutan ini, dia merasakan niat membunuh yang tak terkatakan. Namun segera, niat membunuh ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah ada sebelumnya. Pada saat yang sama, ketika sosok berambut abu-abu dalam setelan tam melihat Harvey York, dia bergegas, dengan rasa hormat yang disengaja di wajahnya. Tuan Muda York, kamu akhirnya di sini. Bisa makan bersamamu benar-benar salah satu kehormatan terbesar dalam hidupku. Orang yang menyambutnya adalah Ledger York. Harvey York tersenyum dan berkata, Patriark York sangat sopan. Aku masih menantikan untuk datang hari ini. Aku berharap Patriark York tidak mengecewakanku. Sama sekali tidak, acara hari ini pasti akan memuaskanmu Tuan Muda York. Ledger York berkata sambil menepuk dadanya. Bagaimanapun, jika aku tidak dapat memberikan suara yang nyata, kamu akan menghancurkan keluarga York kami di outskirt. Tidak peduli seberapa berani aku tidak berani menganggap ini sebagai lelucon kan? Harvey York berkata tanpa komitmen. Aku harap ini benar-benar seperti ini. Sementara keduanya berbicara, Ledger York telah memimpin jalan dan memimpin Harvey York ke satu set rumah halaman. Jelas bahwa mereka sudah membuat persiapan untuk menyambut Harvey York. Meja makan panjang dipenuhi dengan melon segar dan buah-buahan yang jarang terlihat di outskirt. Setelah mengajak Harvey York duduk, Ledger York mengambil sikap percaya semua orang. Dia meminta semua orang kepercayaannya pergi, lalu menusuk sepotong melon dengan tusuk gigi dan meletakkannya di depan Harvey York. Harvey York tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tersenyum dan berkata dengan ringan.
Patriarch York, pertempurannya sangat besar dan makanan pembukanya sangat enak. Aku harap pertunjukan utama tidak mengecewakanku. Tidak, sama sekali tidak. Ledger York tertawa, dan kemudian dia mengeluarkan sebuah portofolio. Sebuah foto buram diletakkan di depan Harvey York. Tuan Muda York. Tolong lihat, ini adalah pegunungan Skuva, olah tamu kuil Adenar. Dan orang ini adalah Amos Augustus. Dia baru saja tiba di Outskirt kemarin. Chapter 5908. Harvey York melirik foto itu dengan santai, dan berkata dengan ringan. Sudahkah kamu menghapusnya? Atau melenyapkannya? Ini. Ekspresi Ledger York membeku, dan dia membuka mulutnya karena malu. Tuan Muda York, jangan bercanda. Jangankan kekuatan Amos Augustus, bahkan dua pengawalnya sama-sama master di tingkat Dewa Perang. Dua orang yang melayaninya juga tak terduga. Selain itu, dia juga mengeluarkan 36 biksu perunggu dari kuil Adenar. Dikatakan bahwa formasi penakluk iblis yang dibentuk oleh 36 biksu perunggu ini dapat dengan mudah mencekik Dewa Perang. Tuan Muda York, karakter seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa aku gerakan dengan santai. Bahkan jika keluarga York di Outskirt melakukan yang terbaik, mungkin aku tidak akan bisa mendekat. Harvey York menghela nafas dan berkata, kalau begitu, kamu tidak akan menganggap informasi ini sebagai sertifikat nominasimu kan? Kenapa tidak? Ledger York memiliki tampilan alami di wajahnya. Tuan Muda York, kamu juga harus tahu bahwa bagi orang besar seperti Amos Augustus, bukan hanya keberadaannya yang merupakan rahasia terbesar. Tetapi orang seperti apa yang dia bawa, dan kekuatan apa yang dimiliki orang-orang ini, juga merupakan rahasia besar. Era ini adalah era informasi. Hanya jika kamu memiliki informasi yang cukup, kamu dapat berdiri teguh dan selangkah lebih maju dalam kekacauan yang mengikuti. Jika ini bukan jaminan, apalagi yang bisa menjadi sertifikat nominasi. Karena itu, Ledger York menamparkan dadanya, seolah-olah dia sudah menyerah untuk Tuan Muda York. Mata Harvey York sedikit berkedip. Meskipun kata-kata Ledger York agak mengada-ada. Tapi ada satu hal yang sebenarnya dia benar. Di era ini, jika seseorang bisa mendapatkan beberapa informasi yang akurat sebelumnya, maka dia benar-benar dapat memprediksi peluang musuh. Dari sudut pandang lain, dalam hal kekuatan keluarga York di Outskirt, pada dasarnya tidak realistis bagi mereka untuk menghancurkan Amos Augustus. Lagi pula, menilai dari kekuatan yang ditunjukkan Amos Augustus saat ini, jika seseorang ingin menghancurkannya, Dewa Perang mungkin tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, Harvey York mengambil sepotong melon dan menggigitnya, lalu berkata dengan ringan. Benda ini memang bisa dikatakan sebagai sertifikat kehormatan. Tapi, itu baru saja. Jika kamu ingin memenuhi perannya, aku ingin kamu melakukan satu hal lagi. Ledger York berdiri, dengan gerakan yang benar dan menakjubkan, dan berkata. Jika Tuan York memiliki instruksi, aku akan segera mengikutinya. Bahkan jika itu untuk membiarkanku naik gunung dan turun ke lautan api, bahkan jika itu membiarkan aku membunuh orang dan membakar mereka. Jika aku mengatakan tidak, aku hanyalah seorang bajing. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu naik gunung dan turun ke lautan api. Bukan giliranmu untuk membunuh dan membakar. Aku hanya ingin kamu melakukan satu hal. Itu untuk menulis semua hal yang baru saja kamu katakan kepadaku ke dalam sebuah surat, dengan cap sidik jarimu. Dan setelah itu, kirim salinannya ke Departemen Militer Perbatasan, dan salinan lain ke Aula Panjang Umur. Selama kamu melakukannya, aku akan menerimanya sebagai sertifikat nominasimu. Ekspresi Ledger York berubah, tetapi dia segera menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Karena ini adalah instruksi darimu, aku pasti akan mengikutinya. 2. Tepat ketika Ledger York membuat sumpahnya, gerbang halaman tiba-tiba diketuk, dan sesosok jatuh ke tanah. Chapter 5909. Harvey York berbalik tanpa sadar, dan melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita menawan dan cantik. Bahkan selai rambutnya pun memiliki cita rasa pedesaan dan kota, pakaian bersih dan rapi di tubuhnya tampak kusut karena ditarik. Bahkan stoking hitam di kakinya memiliki beberapa lubang lagi. Wajahnya kehilangan ketidakpedulian diganti dengan rasa panik. Mandy Zimmer. Tidak ada waktu memikirkan mengapa Mandy Zimmer Nisa muncul di sini, kulit Harvey York telah berubah. Dia akan berdiri untuk membantu Mandy Zimmer berdiri, saat melihat lebih dari selusin sosok berjalan keluar dari pintu. Meskipun tangan pria itu digips dan lengannya digantung di lehernya, ketika dia berbicara, dia dipenuhi amarah, dengan suasana arogansi dan mendominasi. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, keluar dari sini. Tempat ini sekarang milikku, Lord York. Mendengar nama ini, ekspresi Ledger York membeku, dan cangkir teh di tangannya terbanting ke tanah. Mandy. Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi bergegas dengan cepat, mentang tubuh Mandy Zimmer, dan berkata dengan lembut. Apa yang sudah terjadi? Saat berbicara, Harvey York meletakkan tangan kanannya di gerbang nadi Mandy Zimmer, sebelum ekspresinya sedikit berubah. Mandy Zimmer tidak sesederhana hanya diracun. Racun akasia legendaris.
Konon, siapa saja yang sudah meminum racun dari akasia akan menjadi mainan dan boneka. Tubuh Mandy Zimmer yang sedang ditopang oleh Harvey York, tiba-tiba bergetar secara halus. Meskipun dia sangat lemah dan gelombang musim semi di tubuhnya meningkat, tekadnya masih membuatnya berjuang untuk berdiri. Namun, melihat wajah Harvey York di saat kritis, Mandy Zimmer segera merasa santai dan segera memeluknya. Harvey York, kenapa kamu? Jangan bicara, aku akan membantumu melepaskan pengaruhnya. Harvey York sedikit mengernyit, lalu dia dengan cepat menggerakkan tangannya untuk menyegel beberapa titik akupuntur di dada Mandy Zimmer. Pada saat yang sama, ujung jarinya memotong gerbang vena Mandy Zimmer, dan aliran darah merah muda dipaksa keluar langsung olehnya. Wush! Darah yang jatuh ke tanah langsung menguap, dan ada bau manis di udara. Harvey York segera mengusirnya. Oh, hari ini sangat menarik. Apakah kamu tidak mendengarkan aku? Pada saat yang sama, Welt York berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan tangan di punggungnya. Nona Mandy Zimmer, mengapa kamu menjadi begitu pemalu? Dia sangat dihormati dan terlindung hukum, tetapi dia juga adalah pria besar dari Sekte Bumi. Yang terbaik adalah bermain dengan pria besar Sekte Bumi. Karena dia sangat menyukaimu, ini dianggap sebagai peluang besar untukmu. Namun, kamu tidak hanya tidak menerimanya, tetapi kamu juga merangkak pergi seperti ini. Ini sama sekali tidak memberi wajah pada Sekte Bumi. Kamu sudah bertindak sangat tidak sopan. Tetapi kamu masih ingin bekerja sama dengan sekte kami. Apakah kamu bercanda? Dengan kata-kata yang setengah tersenyum, Welt York muncul di garis pandang Harvey York. Basis budidaya seni bela dirinya telah dihapuskan oleh Harvey York sebelumnya. Tetapi pada saat ini, ia tampaknya telah pulih sekitar 80%, dan dia bersemangat tinggi. Jika bukan karena perban di tangannya, Harvey York hampir akan berpikir dia tidak terluka. Di belakangnya, seorang pria berkepala botak dengan pakaian kasual kuning cerah dengan wajah pucat luar biasa berjalan dengan tangan di punggungnya.